Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semua, para peserta pembelajaran ilmu hadis jurusan pendidikan bahasa Inggris yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah kita memuji Allah. Hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan proses perkuliahan kita melalui online. Insya Allah tema kita hari ini kita akan membahas tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Hadis yang merupakan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi itu menjadi berbisa atau bernilai ketika Rasulullah atau Muhammad SAW telah dilantik menjadi Nabi. Jadi kenabian dan kerasulan Muhammad itu memberikan implikasi dampak pada ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi itu menjadi penjelasan Rasulullah terhadap wahyu yang dia terima. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hadis merupakan penjelasan Rasulullah, penjelasan Nabi terhadap wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Ada dua pandangan para ulama yang berkaitan tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Ada satu pandangan yang mengatakan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pernyataan ini memberikan makna bahwa kebutuhan kita kepada hadis itu menjadi kebutuhan kedua. Kepentingan kita untuk membuka hadis itu dilakukan jika tidak ada informasi petunjuk hukum yang ada pada Al-Quran. Sebaliknya, jika Al-Quran begitu jelas menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang kita sedang kaji, maka kita tidak perlu mengkaji atau tidak perlu kita membuka sunnah, membuka hadis. Jadi kalau dia dikatakan sebagai sumber hukum kedua, maka kepentingan atau keperluan kita untuk membuka hadis itu dilakukan jika Al-Quran tidak memberikan petunjuk di dalam. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis sebagai sumber hukum di samping Al-Quran. Jadi kalau tadi dikatakan sumber hukum kedua, dan yang pandangan yang kedua ini mengatakan sumber hukum di samping Al-Quran. Jadi dia memiliki posisi yang setara. Ya, Al-Quran dan di sampingnya hadis. Kalau hadis itu berada pada posisi di samping Al-Quran, maka itu memberikan makna bahwa Al-Quran dan Sunnah harus selalu didialogkan. Al-Quran dan hadis harus selalu dikomunikasikan. Setiap kita membaca Quran harus merujuk ke hadis. Karena tadi saya katakan bahwa hadis merupakan penjelasan Rasulullah terhadap wahyu yang diterima oleh Nabi. Sehingga segala pemahaman kita kepada Al-Quran, maka makna dari ayat-ayat itu harus dirujuk awalnya pada hadis. Ini karena dia berada pada posisi di samping Al-Quran. Jadi ini
yang menjadi poin utama ketika kita bicara tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Dia bisa berkedudukan sebagai sumber hukum kedua, atau dia bisa berkedudukan sebagai sumber hukum di samping Al-Quran. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, argumentasi atau dalil-dalil yang menjelaskan bahwa hadis itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Itu kita bisa lihat pada dalil nakli dan pada dalil akli. Pada dalil nakli misalnya kita bisa merujuk ke Al-Quran, bisa merujuk kepada hadis sendiri. Ya, di Al-Quran saya kira banyak titah-titah Allah, banyak firman-firman Allah yang menyampaikan pada kita untuk melakukan ketaatan pada Rasulullah. Jadi misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Jadi mentaati Rasul dalam pengertian mengikuti hadisnya, mengikuti sunnahnya. Ya. Atau misalnya dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada keteladanan. Ya. Hadis itu menggambarkan kepribadian Nabi, ucapan perbuatan Nabi. Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, maka kita mesti mengikuti hadis. Ya. Bahkan di surah Al-Hasyr misalnya Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang datang dari Nabi maka ambillah. Apa yang Nabi larang maka jauhilah. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu. Apa yang datang dari Rasulullah ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang tinggalkanlah. Itu beberapa dalil nakli dari Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Ya. Dalil nakli yang bersumber dari hadis sendiri itu sangat banyak saya kira. Misalnya penjelasan Rasulullah tentang pengutusan Muaz bin Jabal untuk menjadi seorang mufti di kota Yaman. Ya, Rasulullah bertanya pada Muaz bin Jabal, bagaimana Anda memutuskan sebuah perkara, sebuah masalah jika Anda dihadapkan pada suatu persoalan dari umat? Maka Muaz menjawab, saya akan memutuskan dengan Quran. Jika Al-Quran tidak ada, jadi jika persoalan itu tidak ada jawabannya di Al-Quran, bagaimana cara Anda melakukan istihad, melakukan memutuskan persoalan itu? Ya, Muaz bin Jabal menjawab, saya akan memutuskan dengan sunnah, dengan hadis. Ya, sampai kemudian jika tidak ada pada Quran, pada sunnah, maka Muaz akan beristihad. Ya, jadi ini menjadi dalil ya, bahwa dia menjadi sumber hukum kedua. Jadi Quran, sunnah, dan istihad. Ya. Kalau hadis yang lain saya kira Rasulullah telah menyampaikan pada kita, taraktu fikum amrayni ma lam tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kitabullah wa sunnat Rasul. Kalau aku tinggalkan dua perkara pada kalian, jika kalian berpegang teguh pada keduanya tidak akan selamanya, itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian ada dalil nakli, dalil akli, secara rasional, secara akal kita akan menerima kedudukan hadis dalam syariat Islam karena kita secara keyakinan menerima Rasulullah, dan kalau keyakinan kita menerima Rasulullah, maka secara akal juga kita akan menerima Rasulullah sebagai tuntunan kehidupan kita. Teman-teman semua yang saya hormati, ya, saya kira ini menjadi pengantar dari kuliah kita hari ini. Selain Anda bisa melihat video ini, juga teman-teman bisa membaca materi-materi yang saya bagikan ya lewat program Lentera ya, yang menjadi model pembelajaran online yang ada di kampus kita Unalodi Makassar. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, Anda bisa
menyampaikan secara langsung, baik melalui WA atau